Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa untuk mengawali ujian kompil ini, silakan Bapak membaca surah Fatir ayat pertama sampai ayat kedua. Setelah itu nanti baru menuliskan ayat ya Pak ya. Silakan Pak dibaca langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajanihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir ma yabtaghillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Oke, untuk selanjutnya silakan ambil kertasnya untuk menuliskan ayat ya Pak ya. Silakan disediakan kertasnya dan spidolnya. Silakan ditulis surah Al-Fil ya, surah Al-Fil. Al-Fil Pak. Siapa? Ya. Apa surah Al-Fil? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke. Iya, silakan ditulis Pak. Izin bentar Pak ya. Ya. Gimana? Sudah selesai, Bapak? Awal? Pak. Pak, oke Pak. Oke ya. Di foto, dikirim ke saya Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, baik Pak. Sekarang saya minta Bapak coba dulu sebagai guru kan kita harus mengikuti prosedur yang ada. Jadi saya minta Bapak mengajar dulu, mengikuti kurikulum Merdeka ya. Silakan Pak dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah ya, pagi ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua masih dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya, yaitu belajar bersama di sekolah yang sama dan tentunya di dalam pelajaran yang sama, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Namun anak-anak Bapak, hari ini
kita bertatap muka kembali, tentunya di dalam materi yang sama nantinya. Namun sebelum itu anak-anak Bapak tanya dulu kepada anak-anak Bapak semua. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak? Iya, alhamdulillah sehat semua. Oke. Kemudian agar proses belajar kita hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang kita harapkan, dan demi mendapat pelajaran yang menyenangkan, pelajaran kita awali dan kita buka dengan membaca doa. Doa, tolong dipimpin ketua kelasnya ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang kita baca, proses belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, jadi anak-anak Bapak, kalau Bapak tengok-tengok, mulai dari kelompok A, B, C, D, sampai E, alhamdulillah hadir semua sesuai dengan kursinya. Namun Bapak tanya juga, ada nggak di antara teman-teman kalian yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah. Berarti kita masih dapat belajar bersama sebagaimana biasanya dan tentunya di dalam keadaan semangat. Nah, jadi anak-anak Bapak, coba kita pikir-pikirkan, coba kita renungkan. Di sini sebelum kita masuk pembahasan kita nanti, kehidupan telah berhenti. Namun apakah di antara anak-anak Bapak sudah ada yang pernah mendengarkan cerita tentang kehidupan telah berhenti? Nah, jadi kalau memang ada, Bapak harap marilah sama-sama kita dengar, kita lewati bersama, kita diskusikan nanti bagaimana tentang kehidupan telah berhenti ini. Nah, jadi Bapak harap jangan ada di antara anak-anak Bapak yang tidak fokus, tidak konsentrasi, apalagi cerita dan main-main. Nah, jadi anak-anakku sekalian, coba sebelum kita masuk, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Kelompok A dulu. Ya, bagus. Kelompok B, coba nyanyikan satu lagu kebangsaan. Bagus. Iya, jadi alhamdulillah anak-anak Bapak masih hafal dan masih semangat semua untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Nah, jadi anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu sebelum kita masuk ke materi yang akan datang, masih ingat nggak dengan materi kita yang telah lewat? Apa materinya? Iya, alhamdulillah anak-anakku semua masih ingat, yaitu beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Iya, bagus. Nah, jadi untuk hari ini anak-anakku sekalian, di bab 7 ini kita membahas tentang ketika kehidupan telah berhenti. Nah, coba kelompok A, coba dulu nak terangkan atau jelaskan dulu apa makna yang ada di dalam gambar. Oke, terima kasih. Bagus untuk anak-anak kelompok A. Dan kemudian kelompok yang lainnya juga tenang saja nak ya. Nanti ada giliran, ada bagian kalian nanti. Dan kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami makna hari akhir. Memahami makna beriman kepada hari akhir, menjelaskan kiamat kecil dan kiamat besar, mengidentifikasi tanda-tanda hari kiamat, dan menginternalisasi ajaran agama Islam tentang hari kiamat. Nah, jadi sebelum tujuan itu kita lalui, di sini ada Bapak buat sejenis tes, namanya tes diagnostik ataupun asesmen awal ya nak ya. Nah, jadi anakku sekalian, untuk kelompok A nanti silahkan dimusyawarahkan, silahkan berunding apakah jawabannya ya atau tidak. Yang nomor 1 untuk kelompok A, nomor 2 kelompok B, nomor 3 kelompok C, nomor 4 kelompok D, dan nomor 5 kelompok E. Silakan dirundingkan bersama teman-temannya. Bagaimana? Sudah siap? Ya, coba maju satu-satu untuk mewakili teman kelompoknya. Dan silakan diberikan sedikit tanggapan kepada teman-temannya tentang apa yang kalian ketahui
tentang hari akhir ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya di sini karena tadi sudah Bapak coba, alhamdulillah sedikit banyaknya sudah adalah pemahaman anak-anak Bapak tentang hari akhir. Di sini juga sudah Bapak buat sejenis gambar, ada 2 gambar di sini. Silakan anak-anakku sekalian diamati dulu, dinalar apakah gambar yang ada di slide Bapak gambar menunjukkan hari akhir atau tidak. Ayo, silakan. Oke, ketua kelasnya. Coba perhatikan gambar nomor 1. Gambar apa ini, nak? Iya, gambar ketika terjadinya hari akhir. Bagus. Dan kelompok E dulu, kelompok E. Itu kalau Bapak tengok udah mulai ngantuk itu anggotanya semua. Gambar apa yang ada di gambar nomor 2? Iya, bagus, bencana alam, gunung meletus. Iya. Nah, jadi anak-anak sekalian, semua itu adalah tadi gambar yang pertama dan yang kedua merupakan janji Allah bagi makhluknya yang ada di muka bumi. Dan di sini ada juga Bapak sajikan firman Allah, yaitu potongan surah Al-Qari'ah, ada ayat 3 sampai 5. Bapak baca dulu ya, dengarkan, baru nanti kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal faroshil mabasus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ya, itu adalah firman Allah tentang dalil ketika terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Dan di sini juga ada Allah jelaskan bagi kita sebagai manusia bagaimana nanti kejadian-kejadian ketika terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Silakan anak Bapak yang bernama Abid Akila, coba dibacakan artinya, nak. Oke, bagus. Nah, jadi untuk selanjutnya anak-anak sekalian, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian hari akhir. Dan di sini kita membahas tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Ternyata beriman kepada hari akhir itu adalah bahagian dari rukun iman. Ayo, rukun iman yang keberapa itu? Iya, bagus. Rukun iman yang kelima. Nah, jadi coba, ada berapa? Atau ada berapa jenis hari akhir itu? Iya, ada 2. Yang pertama kiamat subro. Yang kedua kiamat apa? Kiamat kubro. Oke, terima kasih. Berarti anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar ataupun membahas tentang kiamat-kiamat, ya. Jadi di kelas 5 ini, di sini ada juga nanti contoh-contoh atau sebagian contoh dari kiamat kecil dan sebagian contoh dari kiamat besar. Nah, contoh dari kiamat kecil itu coba perhatikan, amati gambar yang ada di depan kalian. Di sini ada gambar yang Bapak tunjuk. Ayo, gambar apa namanya? Iya, gambar ada 4 orang yang menggotong mayat. Berarti kita semua pun nanti anak-anak Bapak, tak ubahnya lah seperti gambar. Suatu saat kita akan digotong. Karena kiamat kecil itu pasti akan terjadi bagi setiap makhluk Allah ataupun secara individu perorangan tanpa berjamaah. Dan kemudian selanjutnya bencana alam. Ini juga sama dengan contoh yang tadi, anak ya. Kita lanjut bagian B, kiamat kubro, kiamat besar. Coba bacakan kelompok C dulu. Apa tanda-tanda kecilnya datangnya hari akhir? Ya, bagus. Nah, di sini pun nanti kita akan buat contoh kerja kelompok tentang tanda-tanda kecil ini, ya. Tapi nanti. Dan selanjutnya tanda-tanda besar datangnya hari kiamat.
sesuai dengan janji-janji Allah, datangnya hari kiamat itu tidak begitu saja. Namun datangnya hari kiamat itu dibuktikan dengan berbagai tanda-tanda. Yang pertama nanti terbitnya matahari dari sebelah barat, itu tanda besar. Kemudian munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan sampai terjadinya gerhana di timur dan di barat. Ayo, sampai di sini. Coba anak-anakku sekalian, ada pertanyaan atau ada yang menanggapi dari pelajaran kita? Ya, Ismail, coba. Coba dulu simpulkan sedikit tentang pelajaran kita hari ini. Iya, kiamat itu adalah ketika terjadinya bencana yang sangat dahsyat dan akhirnya bumi ini akan porak-poranda. Bumi akan bertabrakan dengan planet-planet. Gunung-gunung yang begitu kuat dan kokohnya akan berterbangan tak ubahnya seperti bulu-bulu dan manusia yang tadinya kokoh dan bisa berlari kemanapun dia mau, ketika terjadinya hari kiamat tak ubahnya seperti larun yang berterbangan. Betul itu anak Bapak. Selain itu ada lagi. Ada lagi. Ya, coba. Pas ya? Oke, kalau memang sudah pas. Jadi sampai di sini berarti Bapak anggap anak-anak Bapak sudah paham ya sampai tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Dan di sini sudah ada Bapak sajikan asesmen ataupun soal untuk mengevaluasi hasil belajar kita pada hari ini. Di sini ada Bapak tampilkan 4 gambar. Yang pertama di sini ada gambar sejenis, ada cahaya-cahayanya. Jadi ini nanti anak-anak Bapak lah yang menentukan. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini sudah Bapak tuliskan untuk anak-anak Bapak semua. Silakan diamati dulu gambarnya. Kemudian setelah diamati, dipahami. Kalau sudah paham apa gambar yang ada di situ, barulah disesuaikan dengan soal yang Bapak buat. Apa yang terjadi pada gambar yang ada di bawah? Gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan 4. Mengapa bencana alam tersebut bisa terjadi? Apa alasannya? Dan kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengantisipasi agar bencana alam tersebut tidak menimbulkan kerugian yang besar? Nah, ini juga didiskusikan bersama temannya. Untuk apa kita perlu memahami tanda-tanda akan terjadinya bencana alam? Untuk apa kita perlu memahami tanda-tanda akan terjadinya bencana alam? Nah, jadi anak-anak Bapak, kuncinya dipahami gambarnya, diteliti, dan ditelaah. Kemudian hubungkan dengan materi-materi yang telah Bapak jelaskan dan yang telah kita diskusikan bersama tadi. Ya, silakan dikerjakan anak-anak Bapak. Ya, bagaimana anak-anak Bapak semua? Sudah siap apa belum? Udah ya? Oke, kalau sudah siap, silakan dengarkan biar kita periksa dan kita nilai bersama. Tidak usah dibawa maju ke depan satu-satu, tapi dibuka aja secara berkelompok dan soalnya nanti kita jawab bersama ya. Oke, silakan didengarkan. Ya, bagus anak-anakku sekalian. Nah, jadi dari nilai yang kalian peroleh hari ini, Bapak merasa bersemangat karena hasil dari kalian sudah memberikan kepuasan kepada Bapak. Nah, jadi sebelum pelajaran hari ini kita tutup, coba ini anak Bapak Nurholillah, apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan dan bermanfaat Nurholillah?
Iya, menyenangkan dan bermanfaat. Bagus. Yang selanjutnya, Adli. Apakah Adli memahami tujuan beriman pada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia? Ya, oke, bagus. Apakah Abid dapat memberikan gambaran beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia? Ya, bagus. Nah, jadi sesuai yang Bapak dengarkan jawaban-jawaban anak-anak Bapak mewakili dari teman-temannya, ini Bapak cukupkan. Berarti teman-temannya semua pun merasakan apa yang dirasakan oleh teman-temannya. Jadi sampai di sini anak-anak Bapak, ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak menjanggali lah, yang kurang-kurang dipahami, silakan ditanya karena waktu kita masih ada sedikit lagi. Kalau memang ada silakan. Jangan ragu, jangan bimbang, tidak usah takut-takut ya, silakan aja ditanyakan. Oke, kalau memang tidak ada lagi, coba dulu ketua kelasnya. Berikan dulu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ya, bagus. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah beriman kepada hari akhir itu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat ataupun hancurnya bumi ini akan terjadi. Tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan di dalamnya. Dan nanti ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama, di saat itu pula lah hancurnya bumi. Dan yang kemudian tanda-tanda kiamat itu sangatlah banyak. Mulai dari kiamat kecil sampai kiamat besar itu sudah dipenuhi dengan tanda-tanda, termasuklah bencana-bencana alam ya. Dan kemudian anak-anak sekalian, macam-macamnya atau jenisnya ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Ya, jadi siapa yang bisa menghindar dari kiamat itu? Tentunya tidak ada. Kita semua makhluk Allah ini akan mendapatkan yang namanya kiamat kecil ataupun kiamat besar. Yang jelasnya suatu saat nanti kita semua akan binasa yang ada di muka bumi. Namun apa yang harus kita persiapkan? Seperti yang dibilang anak Bapak tadi, kita harus memperbanyak amal ibadah kita harus memperbanyak kebaikan-kebaikan kita ketika kita hidup, agar ada nanti bekal yang akan kita bawa ketika hari akhir itu tiba kepada kita, agar ada penolong kita di kemudian hari. Dan untuk hari ini, mungkin sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak semua. Untuk tugasnya nanti di rumah, silahkan cari beberapa contoh. Ini boleh dipilih anak Bapak ya. Boleh dipilih, carikan dulu nanti beberapa contoh dari hari akhir itu. Kemudian buatkan dia sejenis poster. Contohnya bencana alam apa? Bencana alam apa nanti yang dapat? Misalnya gunung meletus. Buatkan gambarnya. Bentuk dia menjadi sebuah poster. Ya. Nah, jadi ini satu gambar per kelompok. Berarti 5 kelompok, 5 gambar. Dan dijelaskan di bawahnya nanti sesuai dengan yang kita pelajari tadi, apa yang terjadi di dalam gambar dan apa penyebabnya. Ya, bisa dipahami anak Bapak? Iya, kalau sudah bisa, mungkin hari ini pembelajaran kita hanya sampai di sini. Bapak harap ke depannya kita belajarnya lebih semangat lagi, lebih giat lagi, agar kita nanti bisa menerapkan di dalam kehidupan kita anak-anak yang bisa bernalar kritis dan anak-anak yang cinta tanah air, yang bisa merealisasikan apa yang dipelajari hari ini dengan kehidupannya yang akan datang. Sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya dulu Pak Rian. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Uh,
itu Pak apa? eh, Pak Sawal udah bagus desainnya, tapi warnanya itu terlalu mencolok. Udah bagus semua. Siapa? Warnanya itu kalau bisa jangan yang keras-keras sekali, yang lembut-lembut ya. Siapa? Oke, yang kedua, Bapak terlalu lama. Ya, terlalu lama menjelaskan itu ya. Tapi sudah ada semua, sudah lengkap saya lihat. Tapi terlalu lama, bagi kita itu terlalu lama. Dan Bapak dominan dari awal menjelaskan. Meskinya Bapak itu berperan mewakili peserta boleh, kadang-kadang boleh ya. Contohnya, oke, grup 1, mana hasilnya? Oh ini, oke. Silakan baca. Oke, jadi ini. Oke, lanjut ke grup 2. Atau ada yang mau ditanya. Nah, itu tadi kekurangan juga. Yang bertanya lintas grup itu, lintas mereka Pak, itu tidak disediakan. Iya Pak. Siapa? Oke, itu dari saya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Sauluddin, tadi sudah sudah mengajar dengan baik ya. Tapi ada catatan-catatan yang harus dikoreksi kembali. Siapa? Nah, saya pikir itu dari saya. Tolong nanti dikirim juga tulisannya supaya nanti bisa saya review ya. Jadi demikian saja, silakan Bapak hentikan reportnya dan nanti langsung saja diundang kawan. Pak. Silakan Pak. Ya Pak, Bapak Dr. Hamka sama Dr. Royhan, terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan masukan hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di hari yang akan datang Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.